Ya, selamat malam semuanya. Semoga teman-teman sehat semua dan tidak kurang suatu apa. Salam budaya. Eh, Malam ini saya pengen ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol soal harapan. Nanti saya akan baca sebuah cerita pendek karya Mutiara Andalas berjudul Usia Harapan. Tapi kalau menurut teman-teman, ya sugeng dalu Mas Agung Malaka matur, harapan itu apa sih sebetulnya? Bukan asa ya, maksudnya bukan saya. Harapan. Dan tentang harapan itu kira-kira akan ada sampai kapan? Sampai kita usia berapa? Atau harapan itu akan hilang atau bisa akan ada terus menerus gitu. Tapi saya kira harapan itu adalah sesuatu gelombang yang positif, spiritualitas gitu ya, yang dibangun atau diciptakan oleh diri kita dari dalam, dan juga mindset terutama. Kemudian bagaimana cara berpikir, bagaimana cara kita menyikapi, melihat keadaan, tapi juga didukung tentu saja pasti dengan knowledge, dengan ilmu pengetahuan, dengan referensi yang kita pahami. Nah, itu yang kemudian menurut saya akan membentuk, kalau bahasa puisi itu oase sesuatu yang di depan yang membuat kita bisa lebih bersemangat lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Dan saya kira masih konteks ketika situasi masih pandemi seperti saat ini. Kita mesti menciptakan harapan. Maksud saya, kata menciptakan harapan ini menjadi penting ketika kita hanya menunggu, kemudian mencoba diubah oleh keadaan, atau kita berubah karena keadaan. Itu saya kira akan cukup menguras energi dan mungkin akan sangat lama gitu. Oleh karena itu kebutuhan akan harapan ini menjadi penting untuk kita menciptakan. Kalau bisa kita menciptakan. Halo Mas Imir, juga nonton live-nya kan tuh, premiernya Billy Petrus Billy dangdutan jare. Mas Ega, wow, Mas Ega, Heru Nugroho, Penceng Atmojo. Kok jenenge kok dawa banget duran. Gimana menurut teman-teman situasi kayak gini, pandemi, kemudian ya masih bersyukur kita masih bekerja gitu ya. Tapi kalau kita melihat dalam hubungannya dengan harapan yang harus kita ciptakan, itu menurut teman-teman bagaimana? Ada yang mau komentar?
membuka bahwa harapan itu harus diciptakan gitu, harus kita yang melahirkan dari dalam diri kita gitu ya. Kalau kita menunggu sampai kita diubah oleh keadaan, saya kira ya kita untung-untungan namanya. Makanya harapan itu harus kita ciptakan. Dan nanti saya akan membacakan sebuah cerita pendek di mana tidak akan ada jawaban tentang harapan itu, tetapi sekaligus jawabannya adalah pasti ketika kita memandang bahwa kita masih hidup, di situ ada harapan. Atau sebetulnya ketika kita menciptakan harapan, itu sesungguhnya kita masih hidup. Sebaliknya barangkali kalau kita sudah tidak mampu, tidak mau, tidak berusaha menciptakan harapan untuk diri kita, ya njur harap ngopo sih so itu njur kita jadi zombie kita jadi mayat-mayat hidup gitu, butuh makan, butuh kebutuhan ekonomi dan sebagainya secara fisik, tetapi manusia yang jasmani rohani yang seutuhnya itu bagaimana? Ya saya kira itu menjadi penting ketika saat itu kita ngomong bahwa kita ini benar-benar hidup gitu. Kita ini benar-benar sebagai manusia yang urip. Ada di salah satu ruas jalan di Semarang itu, urip iku kudu urup gitu. Atau urip iku harus menyala, harus punya semangat, harus punya spirit. Dan di dalam kata urup itu sendiri kan juga madangi gitu, ora metengi ya maksudnya apa menasing durung resmi. Urup itu juga bermakna menerangi, membuat apa yang ada di sekitarnya menjadi terang, kira-kira begitu. Sehingga tidak hanya spirit, tidak hanya semangat yang dimunculkan di dalam hidup itu, tetapi juga menerangi, madangi, orang metengi ya, orang malah nek metengi ra iso ada lampu ya. Nah, ketika kita menjadi murupnya itu tidak menjadi peteng lagi, tidak menjadi gelap lagi. Ada yang mau komen, Ega atau Heru, apa yang menjadi harapan teman-teman saat ini ketika situasinya masih seperti ini? Apakah putus asa? Jangan putus asa. Kita masih melihat pergerakan, masih melihat kehidupan, masih berdenyut. Nah, ngomong-ngomong soal denyut, saya kira, atau ngomong soal gerak, ada juga atau falsafah Jawa bahwa ya urip iku ya obah gitu. Nek ora obah medeni bocah. Nek tidak bergerak, tidak berdenyut, artinya kita sudah mati, dan itu menakutkan buat anak kecil. Artinya kita sudah tidak bisa komunikasi lagi. Maka kita mesti obah. Nah, terus lanjutannya kemudian kita harus obah agar mamah gitu, obah mamah gitu. Siapa yang bergerak kemudian bisa menjadi kenyang. Siapa yang cancut tali wondo untuk berusaha, ya kita menjadi apa,
dilengkapi atau diberi berkah gitu, diberi rezeki, ya kira-kira begitu. Saya ingin bacakan satu cerita pendek ya. Ini pembicaraan saya rekam dan teman-teman yang nanti belum mengikuti bisa menikmati lewat Spotify juga bisa, menikmati lewat iTunes juga bisa. Usia harapan. Andika mengayuh sepedanya pelan. Hatinya masgul. Andrea duduk di belakang sadel sepedanya. Paras jelita Andrea juga tertutup awan kesedihan. Sesekali kaki Andrea juga ikut mengayuh pedal sepeda saat jalanan naik. Bu, apakah Andrea boleh pergi ke sekolah bersama Andika? Pinta ibunya kepada mama. Dari mamanya Andika, Andika mendengar kisah sahabat barunya. Kaki Andrea terjangkit kanker tulang ganas. Seminggu yang lalu Andika tanpa sengaja mendengar pembicaraan ibunya Andrea dengan mama. Dokter mendeteksi kanker ganas dan dokter mendeteksi kanker ganas pada tubuh Andrea. Saat jalanan menanjak, Andrea bertanya, Andika, berapakah usia sebuah harapan? Andika turun dari sepeda dan menuntunnya. Ia meminta Andrea tetap duduk di boncengan belakang. Lilin hidupku tinggal menyisakan nyala penghabisan, sambung Andrea. Andika mengingat saat pertama ia memboncengkan Andrea, mereka mengenakan seragam putih merah. Sekarang mereka berpakaian putih dan abu-abu. Rambut panjang Andrea menutupi wajahnya yang tertunduk. Terdengar isakan panjang. Sepeda berjalan makin pelan. Andika menyeka air mata Andrea dengan sapu tangan. Andrea, di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Ya, ceritanya pendek banget. Itu tentang usia harapan. Saya mengambil tadi dari buku Mutiara Andalas SY, Just for You, terbitan Kanisius. Terbitan tahun berapa ya? 2009. Ya, jadi masih ada boncengan naik sepeda itu karena belum pandemi ya. Nah, dalam cerita tadi Mutiara Andalas ingin menceritakan kayaknya ya, ini interpretasi saya. Meskipun Andrea yang membonceng tadi karena sakit, dan sakitnya tidak main-main, kanker tulang. Dia sendiri sampai mengatakan bahwa apa itu tadi, nyala lilin hidupku tinggal menyisakan penghabisan. Udah apa ya, tinggal sedikit lagi lah gitu ya.
kemudian juga dengan menanyakan dia kepada Andika, berapakah usia sebuah harapan Andika. Dia sebetulnya ingin ngomong bahwa apakah masih ada harapan itu ketika sakit kanker ganasnya itu sudah bersarang dan berkembang di tubuhnya. Saya nggak tahu Andika dapat dari mana kata-kata yang baik ini, tapi Mutiara Andalas menutup cerita pendek ini dengan kata-kata yang lembut tapi sekaligus menotok dengan keras. Di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Ini jelas kalimat yang mempesona ya, sangat dalam. Di mana ada harapan, ketika kita menciptakan harapan, kita memiliki harapan, sesederhana apapun harapan itu, kita boleh menganggap diri kita masih punya hidup, masih punya kehidupan, dan layak bahwa harapan itu kita perjuangkan, layak untuk kita memperjuangkan sehingga harapan itu akan menjadi terwujud, menjadi milik kita, menjadi terjadi gitu. Wisnu Citra Adonara motong the best, salam kenal. Saya nun sewu, mohon maaf agak kurang mengenal secara personal, tapi saya kira ini jadi perkenalan yang baik. Terima kasih sudah join. Kalau ada yang mau komentar tentang berapa usia harapan, Mutiara Andalas mengatakan ya sepanjang kita hidup itu harapan itu ada, atau kita harus menciptakan harapan itu agar kehidupan itu terus ada. Kalau teman-teman monggo. Buku Mutiara Andalas ini isinya cerita pendek paling panjang satu halaman itu pun hanya pendek, tapi ada yang paling panjang 2 halaman saja. Jadi ini cerita-cerita pendek yang sangat pendek dibanding cerita pendek yang ada di koran-koran misalnya. Dan saya kira cerita-cerita pendek ini menarik karena isinya atau dituliskan untuk mencari percikan permenungan ya, barangkali buah-buah dari permenungan Mutiara Andalas. Seperti tadi yang disampaikan lewat cerita Andika dan Andrea, 2 orang siswa dari SD yang pakaian putih merah, sampai mereka masih berteman sampai seragamnya putih abu-abu. Artinya dari SD sampai SMA mereka masih bisa bersama, masih bisa menjalani hidup, bersekolah bersama-sama. Dan padahal diceritakan sejak awal Andrea sudah kena kanker ganas sejak SD gitu, sejak perkenalan pertama dengan Andika.
saking lamanya antar sampai SD, SMP, SMA, berarti kalau katakanlah 5 atau 6 tahun tambah 3 tambah 2 atau 3, ya hampir 10 tahun mereka berteman dan selalu bersama-sama. Dan saya kira Mutiara Andalas akan ingin lebih menegaskan bahwa ketika kita memiliki harapan, kanker ganas sekalipun di dalam tubuh kita tidak akan merenggut kita, tetapi harapan justru yang akan menyelamatkan kita untuk melanjutkan hidup, melanjutkan tugas kita di dunia ini. Kira-kira begitu. Makanya kemudian penting buat kita semua untuk menciptakan selamat bergabung Sherly, Teresia, Diahayu, Bams, dan teman-teman. Saya kurang mengenal teman-teman, tapi salam kenal saja. Kalau ada yang mau komentar topik yang sedang kita ketengahkan adalah soal harapan gitu. Apa pentingnya dan apa manfaatnya, apa faedahnya buat kita gitu. Tadi saya sudah mention bahwa ya seperti di falsafah orang Jawa, urip itu urup, kemudian urip itu mesti obah, semacam itu. Artinya bagaimana kita menjalani kehidupan dengan day by day menciptakan harapan. Dan itu yang kemudian membuat kita selalu mampu melangkah lagi meskipun jatuh. Harapan juga mampu untuk membuat kita berjalan lebih cepat, berjalan lebih kuat lagi, karena ada sesuatu yang di depan kita yang ingin kita capai, yang ingin kita wujudkan. Saya kira disinilah pentingnya sebuah harapan. Kalau ya semua pasti punya masalah gitu ya, tetapi saya kira masalah itu bisa kita selesaikan dengan cara kita menciptakan harapan untuk menciptakan perjuangan kita itu, sehingga barangkali persoalan itu akan terus ada, tetapi bagaimana kita bergelut dan melanjutkan hidup itu jauh lebih penting. Persoalan hari ini biar menjadi persoalan hari ini, tetapi harapan ke depan harus tetap ada dan dihidup-hidupi dan diperjuangkan. Iya, saya tidak akan lama-lama. Minggu depan kita akan ngobrol lagi dengan topik yang lain. Ada masih banyak kisah-kisah menarik yang disampaikan oleh Mutiara Andalas lewat bukunya Just For You. Ini seorang pastor SY kayaknya, mudah-mudahan tidak salah. Nah, sudah 30 menit kita mengudara, dan teman-teman yang tidak sempat mengikuti bisa dengerin lewat Spotify, lewat iTunes dan sebagainya, di platform podcast ya. Saya sudah sambil merekam pembicaraan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling tidak cerpennya ya, cerita pendeknya itu.
Sampai Mas Pupawan Doro. Kita tutup pertemuan kesempatan malam ini. Jangan lupa untuk menciptakan harapan agar kita bisa termotivasi melanjutkan hidup kita ke depan. Sesederhana apapun harapan itu harus tetap ada, karena ketika kita memiliki harapan seperti Mutiara Andalas tadi sampaikan, di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Terima kasih.